Kembali lagi di Dr. Ridwan Channel. Malam ini saya sudah kembali lagi dengan Dr. Ridwan, akan membahas salah satu penyakit yang juga banyak diderita oleh masyarakat Indonesia, yaitu penyakit tifoid atau orang sering menyebutnya dengan sebutan penyakit tifus. Oke dok, penyakit tifoid atau tifus itu penyakit apa dok? Tifus atau tifoid atau biasa dibilang tifus abdominal itu penyebabnya salmonella typhosa, dan gejala dari penyakitnya itu ya sering demam, pusing. Jadi pagi ke sorenya enak, tapi sore ke malamnya panasnya timbul, karena kan kalau penyebabnya kena bakteri itu memang begitu. Jadi kalau kita mau ngebedain antara penyebabnya virus atau bakteri, kalau virus dia panasnya tinggi, nah dia nggak akan turun tuh kalau nggak dikasih obat. Nah panasnya tinggi, pas dikasih obat turun sebentar, habis itu naik lagi. Nah kalau tipes atau penyebabnya karena bakteri ya itu, jadi orang itu kalau pagi ke siang udah nggak panas, biasa aja. Makanya kan orang-orang biasa pagi siang tuh bagus, tapi udah sore ke malam panas tinggi. Jadi mau pakai obat nggak obat tuh tetap aja ritmenya akan begitu, jadi turun naik turun naik. Nah jadi kalau penyebabnya bakteri itu ya panasnya turun naik, biasanya ya di antara sore sampai malam. Kalau pagi pasien sehat lagi kalau yang belum parah. Nah, kalau virus ya tadi saya bilang kan itu panasnya tetap tinggi, dan kalau minum obat tuh turun sedikit, habis itu naik lagi. Nah biasanya tipes ini diserang sama masyarakat ya menengah ke bawah, karena kan biasanya tular lewat tikus ini. Jadi banyak tikus kan kalau tengah malam berkeliaran di dapur gitu. Ternyata ya sengaja bisa segala macam, ya akhirnya ya rata-rata yang kena yang dapur atau higiennya kurang bersih gitu. Jadi binatang pembawa bakteri atau virus yang menyerang kita yang menyebabkan tifoid itu ya tikus. Hanya tikus atau ada binatang lain dok? Tikus saja. Hanya tikus ya. Karena kan tikus kalau malam hari sering ya gitu di dapur, banyak tikus gitu kan. Dia bisa karena karena piringnya nyentuh piring atau segala macam, ya udah akhirnya kita bisa ketularan. Itu biasanya tifus itu kalau tidak diobati itu bisa menyebabkan kematian nggak dok? Iya, tipes yang nggak diobatin biasanya Panasnya tinggi terus kan itu? Enggak, tipes yang parah dia akan juga panas. Jadi gini, tipes yang parah itu bisa nyebabin pendarahan usus. Pendarahan usus. Nah, karena pendarahan terus menerus yang nyebabin dia mati, ya meninggal. Nah, karena pendarahan usus itu. Nah, namanya peritonitis. Kalau nggak dioperasi, meninggal. Kalau misalnya diobati biasanya butuh berapa lama dok untuk bisa sembuh itu Obat tifus? tipes itu biasanya 10 hari antibiotik. 10 hari antibiotik. 7 sampai 10 hari. Kita obatin, insya Allah ya kalau nggak mati sembuh. Itu perlu diinfus juga atau memang cukup dengan obat biasa saja? Kalau belum parah dengan obat biasa pun sembuh. Tapi biasanya orang kita kan gitu. Jadi maksudnya kalau udah parah baru ke dokter. Biasanya kan kalau orang kita itu kalau sakit obat warung dulu. Nah obat warung nggak sembuh ke puskesmas lagi. Nah puskesmas nggak sembuh baru ke dokter. Iya, jadi tapi mayoritas memang untuk cepat sembuhnya itu memang harus diinfus dok ya? Untuk Biasanya mengembalikan stamina. biasanya pasien datang kita tuh udah dengan ini kondisi ya udah parah, udah dengan ya makanya kalau nggak salah saya itu Rian Hidayat karena tipes sama Kopi Merkuri. Yang perempuan itu meninggalnya tipes karena ya seperti itu. Jadi mereka anggap sepele penyakit itu. Sebenarnya tipes sendiri pun di saat daya tahan kita menurun, tipes itu menyerang. Jadi untuk orang-orang Indonesia itu di dalam tubuhnya itu udah cenderung ke ada kuman itu. Jadi kalau seandainya pas daya tahan kita turun, nah tipes itu makanya kan sedikit-sedikit orang Indonesia sakit apa tipes. Jadi
kalau daya tahan kita rendah, dia akan menyerang kita lagi. Jadi nggak akan sembuh total. Memang karena sudah ada di tubuhnya. Iya. Gitu ya. Iya. Biasanya seperti itu. Ya berarti intinya mah kalau kita mau terhindar dari penyakit tifoid itu jaga stamina, imun kita harus bagus. Iya. Dan kalau tipes itu untuk mendiagnosanya biasa dengan pemeriksaan widal. Widal itu apa dok? Pemeriksaan darah, pemeriksaan darah. Kalau sudah widalnya positif, biasanya dengan apalagi 320 gitu kan, 160 biasanya dirawat. Kalau tanpa pemeriksaan darah, diagnosanya seperti apa dok? Sehingga bisa kita simpulkan, misalnya kita belum berobat ke dokter, kita bisa mendiagnosa awal, oh ini saya kena tifus gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa darah. Jadi biasanya kalau pasien udah parah itu biasanya dia langsung ini bisa darah. Untuk meyakinkan dokter itu apakah dia dengan pemeriksaan widal apakah dia positif tipes. Nah kalau sudah 320 atau 180 itu 160 dia harus dirawat biasanya. Ya, ini orang kampung dok, kalau kita terkena tifus itu suka dianjurkan makan atau minum cacing gitu dok. Cacing di kayak di ekstrak gitu, dibikin minuman. Itu ada efeknya nggak sih, itu benar atau hanya sekedar mitos aja? Kalau menurut saya sih sampai sekarang ya kalau saya itu sugesti ya? Jadi kalau kita meyakini sesuatu itu bisa menyembuhkan, biasanya memang kan Allah bilang ya semua itu tergantung prasangka umat. Kalau prasangkanya bagus ya biasanya dengan sugesti pun insya Allah sembuh. Sebenarnya nggak ada korelasinya secara medis ya antara cacing itu dengan penyembuhan penyakit. Kalau yang cacing gede itu biasanya dibakar gitu kan, bisa nyembuhin ya mungkin dokter-dokter atau ya farmasi menggunakan itu untuk ya, pengobatan, tapi kan nggak ada itu ya. Jadi mitos sugesti yang membuat pasien itu sembuh, karena saya yakin itu sugesti yang menyebabkan mereka itu sembuh. Oke, itu tadi penjelasan Dr. Ridwan tentang penyakit tifoid atau penyakit tifus. Yang jelas poin yang pertama adalah pada dasarnya hampir semua masyarakat Indonesia ini punya potensi untuk terserang tifus atau tifoid. Jadi untuk menghindarinya kita harus jaga stamina, tingkatkan imunitas tubuh kita. Mudah-mudahan uraian tadi sangat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih.